Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin amma ba'd. أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral muslimin jamaah Jumat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa dan terus-menerus memberikan curahan nikmat kepada kita. Nikmat keimanan, keislaman, waktu dan kesempatan serta kesehatan yang dengannya kita dapat gunakan untuk senantiasa berada dalam ketaatan kepadanya. Pada khutbah Jumat yang ringkas ini kami akan bacakan 5 ayat dari ayat yang terakhir dari surah Qaf yang berisi tentang kebangkitan manusia dari kuburnya, di mana perkara ini dia merupakan hal yang setiap manusia pasti akan menjumpainya. Kita pasti akan mati, dan pada hari kiamat nanti kita akan dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala menghadap Allah, yang kita akan terangkan di beberapa ayat dari surah Qaf yang mulia ini. Diterangkan oleh Allah Subhanahu wa taala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wastami' yauma yunadil munadi min makanin qarib. Yauma yasma'una as-sayhata bil haqq. Dzalika yaumul khuruj. Inna nahnu nuhyi wa numitu wa ilainal masir. Yauma tashaqqaqul ardu 'anhum sira'a. Dzalika hasyrun 'alaina yasir. نحن أعلم بما يقولون وما أنت عليهم بجبار فذكر بالقرآن من يخاف وعيد. Terjemahan dari mana ayat wastami' yauma yunadil munadi min makanin qarib, dan dengarkanlah yauma yunadil munadi, hari tatkala ada yang memanggil dengan panggilan yang sangat keras, min makanin qarib, dari tempat yang sangat dekat. Yauma yasma'una as-sayhata bil haqq, itulah hari kiamat tatkala mereka semuanya mendengarkan dari teriakan yang sangat keras tersebut dengan kebenaran, tidak ada keraguan padanya. Dzalika yaumul khuruj, itu merupakan hari keluarnya manusia dari kubur-kubur mereka. Inna nahnu nuhyi wa numitu wa ilainal masir. Kata Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya kamilah yang menghidupkan dan juga akan mematikan. Wa ilainal masir, dan hanya kepada kami tempat kembali. Yauma tashaqqaqul ardu anhum sira'a, hari kiamat itu kata Allah, dia merupakan hari tatkala bumi itu terbelah, terpecah, dan dari mereka keluar dari kubur-kuburnya dalam keadaan bersegera. Ya. Yauma tashaqqaqul ardu anhum sira'a, dzalika hasyrun 'alaina yasir. Itu merupakan hari pengumpulan atas kami kata Allah, merupakan hal yang sangat mudah sekali. Nahnu a'lamu bima yaqulun. Kami kata Allah mengetahui apa yang mereka katakan. Wa ma anta 'alaihim bijabbar, dan tidaklah kamu wahai Muhammad sebagai orang yang memaksa mereka. Fadzakir bil Qur'ani may yakhafu wa'id, maka ingatkanlah dengan Al-Qur'an kepada siapa-siapa saja yang takut akan siksaanku, akan janjiku kata Allah Subhanahu wa taala. Ini 5 ayat penjelasan ayat-ayat terakhir dari surah Qaf, berisi tentang janji Allah Subhanahu wa taala dan sekaligus ancaman Allah Subhanahu wa taala yang mengingatkan kita
akan negeri akhirat, yang mengingatkan kita akan kehidupan kita pada hari kiamat nanti, yang pasti kita akan melewatinya. Diterangkan dari ayat yang telah kita bacakan tadi, wastami' yauma yunadil munadi mim makanin qarib, dan dengarkanlah wahai Muhammad, ya, hari kiamat itu dia merupakan hari ada yang memanggil dengan panggilan yang sangat keras dari tempat yang sangat dekat. Di sini yang memanggil ada beberapa penafsiran di kalangan ulama. Ada yang mengatakan dia malaikat Jibril, ada juga yang mengatakan dia malaikat Israfil yang meniup trompet itu, dan juga ada yang mengatakan dialah Allah Subhanahu wa taala yang memanggil dengan panggilan yang sangat keras. Mim makanin qarib, dari tempat yang dekat. Dari tempat yang dekat ada di antara penafsiran di kalangan ulama, dia merupakan dari Baitul Maqdis, sebuah batu yang terdapat di Baitul Maqdis yang sangat dekat jaraknya dengan langit. Ya, yang dia merupakan tempat yang berada di pertengahan dari bumi ini. Oleh karena itu dia dikatakan dari tempat yang dekat. Yauma yasma'una as-sayhata bil haqq, hari tatkala mereka mendengarkan teriakan yang sangat keras, ya, dengan penuh kebenaran. Ini merupakan bahasa lain dari tiupan trompet itu. Setelah tiupan yang pertama, maka ditiuplah trompet yang kedua. Maka seketika itu pun mereka bangkit dari kubur-kubur mereka. Dzalika yaumul khuruj. Oleh karena itu dikatakan di lafaz setelahnya, itu merupakan hari keluarnya manusia. Hari keluarnya manusia dari kubur-kubur mereka. Ya, maka ini diterangkan kepada kita penjelasan tentang kepastian yang kita akan alami. Dan ini diterangkan di banyak ayat. Bagaimana kisah keluarnya manusia dari kubur-kubur mereka setelah mereka, ya, setelah alam semesta ini dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Diterangkan di berbagai macam ayat. Di antaranya di surah Yasin, di mana kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa nufikha fis suri fa idahum minal ajdathi ila rabbihim yansilun. Qalu ya wailana man ba'athana min marqadina. Hadza ma wa'ada ar-rahman wa sadaqal mursalun. In kanat illa sayhatan wahidatan fa idahum jami'un ladaina muhdarun. Falyawma la tudlamu nafsun syai'a wa la tujzauna illa ma kuntum ta'malun." Kata Allah, wa nufikha fis sur, tatkala trompet itu ditiup, fa idahum minal ajdathi ila rabbihim yansilun, maka seketika itu pun mereka keluar dari kubur-kubur mereka dengan cepat. Maka mereka berkata ketika itu, qalu ya wailana man ba'athana min marqadina. Ya, mereka berkata ketika itu, celakalah kita, celakalah kami. Ya, siapa yang membangunkan kita dari kubur-kubur ini? Qalu ya wailana man ba'athana min marqadina. Hadza ma wa'ada ar-rahman wa sadaqal mursalun. Ini merupakan janji yang Allah telah janjikan dan telah benar para rasul. In kanat illa sayhatan wahidah. Dia merupakan hanyalah satu teriakan saja. Fa idahum jami'un ladaina muhdarun. Maka seketika itu pun mereka hadir di depan Allah Subhanahu wa taala. Ya, fal yawma la tudlamu nafsun syai'a wa la tujzauna illa ma kuntum ta'malun. Hari kiamat itu merupakan hari seorang jiwa tidak akan dizalimi oleh Allah, dan kalian tidak akan dibalas kecuali dengan apa yang kalian telah amalkan. Maka ini diantara ayat yang mirip dengan ayat yang telah kita bacakan tadi itu juga. Dan juga diterangkan di ayat yang lainnya, kata Allah Subhanahu wa taala, khusya'an absaruhum yakhrujuna minal ajdathi ka'annahum jaradun muntashir. Ya, mata-mata mereka ketika itu tunduk. Ya, tunduk, sangat takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Yakhrujuna minal ajdathi, mereka keluar dari kubur-kubur mereka. Ka'annahum jaradun muntashir, sebagaimana belalang yang terbang. Ini permisalan dari Allah akan keluarnya manusia pada hari itu dari kubur-kubur mereka, bagaikan belalang yang terbang dengan cepat menghadap Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat nanti.
Kemudian diterangkan di ayat yang lain juga oleh Allah Subhanahu wa taala, yauma yakhrujuna minal ajdasi sira'an ka'annahum ila nusubi yufidun. Mereka keluar dari kubur-kubur pada hari itu, ya, dalam keadaan bersegera, dalam keadaan cepat, seakan-akan mereka pergi ketika itu kepada berhala-berhala mereka. Ini untuk orang-orang yang kafir yang menyembah berhala pada tatkala mereka hidup di dunia ini. Maka ini di antara ayat-ayat yang menjelaskan tentang bagaimana keadaan manusia ketika mereka dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan pada hari kiamat nanti kita akan datang menghadap Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan telanjang, dalam keadaan tidak dikhitan, dan dalam keadaan tidak memakai sendal. Itu diterangkan dalam hadis-hadis. Dikumpulkan di padang mahsyar, di bumi yang Allah Subhanahu wa taala telah ganti dengan bumi yang baru. Hari kiamat itu kata Allah Subhanahu wa taala, yauma tubaddalul ardu ghairal ardi was samawat. Hari kiamat itu merupakan hari tatkala Allah ganti langit dan bumi ini dengan langit dan bumi yang baru. Wa barazu lillahil wahidil qahhar, dan mereka menghadap Allah Subhanahu wa taala yang Maha Satu lagi Maha mengalahkan. Maka ini dari ayat-ayat yang menjelaskan kepada kita tentang dahsyatnya hari kebangkitan tersebut. Dan itu merupakan perkara yang sangat mudah untuk Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah mencipta langit dan bumi ini yang tidak ada contoh sebelumnya, maka Allah ketika membinasakan langit dan bumi ini kemudian dicipta dengan langit dan bumi yang baru, itu merupakan perkara yang sangat mudah untuk Allah Subhanahu wa taala. Yauma yasma'una as-sayhata bil haqq, dzalika yaumul khuruj. Hari tatkala mereka mendengarkan teriakan dengan penuh kebenaran, tidak ada keraguan padanya, itu merupakan hari tatkala mereka keluar dari kubur-kubur mereka. Inna nahnu nuhyi wa numitu wa ilainal masir. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, kamilah yang menghidupkan dan mematikan, wa ilainal masir, dan hanya kepada kami tempat kembali. Diingatkan kepada kita semuanya bahwasanya kita di dunia ini bukanlah hidup selamanya. Kita akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Di negeri akhirat nanti hanya dua tempat kembali manusia. Kalau bukan di surga, mereka kembali ke neraka. Fariqun fil jannati wa fariqun fis sa'ir. Sekelompok dari mereka di surga dan sekelompok dari mereka berada dalam neraka yang menyala-nyala. Dan juga diterangkan di ayat yang lainnya kata Allah Subhanahu wa taala, faminhum syaqiyun wa minhum sa'id. Dan di antara mereka ada yang celaka dan juga di antara mereka ada yang berbahagia. Nah, ini dari tempat kembali pada hari kiamat nanti. Dan kita akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, menghadap Allah Subhanahu wa taala setelah dibinasakannya alam semesta ini. Kemudian diterangkan di ayat yang setelahnya kata Allah Subhanahu wa taala, yauma tashaqqaqul ardu anhum sira'a dzalika hasyrun 'alaina yasir. Hari tatkala bumi itu terbelah dari mereka, maka mereka pun dalam keadaan bersegera. Yauma tashaqqaqul ardu anhum sira'a dzalika hasyrun 'alaina yasir. Itu merupakan pengumpulan atas kami dari hal yang sangat mudah. Ya, maka ini diterangkan kepada kita bagaimana dari bentuk kita dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat nanti. Dari sisi yang lain, tatkala itu bumi terbelah, terpecah, dan orang yang paling pertama kali terbongkar kuburnya adalah Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Diterangkan dalam hadis. Setelah itu disusullah umat beliau sallallahu alaihi wasallam. Yauma tashaqqaqul ardu anhum sira'a dzalika hasyrun 'alaina yasir. Nahnu a'lamu bima yaqulun. Kami mengetahui kata Allah pada apa yang mereka katakan. Orang-orang yang mendustakan Rasul itu diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala apa yang mereka katakan, dari kedustaan mereka, dari pelampauan batas mereka, dari gangguan mereka kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika itu.
Maka Allah memerintah nabinya untuk bersabar. Ini di fase-fase Mekah, diterangkan di ayat-ayat yang lain juga yang mirip dengan ayat ini. Fasabbih bihamdi rabbika hina takum, maka bertasbihlah kepada Allah Subhanahu wa taala tatkala engkau berdiri. Dan juga diterangkan di ayat yang lainnya, kata Allah Subhanahu wa taala, wa laqad na'lamu annaka yadhiqu sadruka bima yaqulun fasabbih bihamdi rabbika wa kum minas sajidin wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Kata Allah Subhanahu wa taala, sungguh kami telah mengetahui dadamu itu terasa sempit wahai Muhammad pada apa yang mereka katakan, maka bertasbihlah, pujilah Rabbmu, dan jadilah kamu orang-orang yang senantiasa sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin, dan sembahlah Rabbmu sampai datang yang namanya kematian. Ini di antara ayat-ayat yang menghibur Nabi kita sallallahu alaihi wasallam agar beliau dibesarkan hatinya oleh Allah dari apa yang mereka katakan dari orang-orang kafir Quraisy ketika itu dan gangguan mereka kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian diterangkan di akhir ayat yang telah kita bacakan, ya. Nahnu a'lamu bima yaqulun wa ma anta 'alaihim bijabbar. Dan tidaklah engkau Muhammad sebagai orang yang memaksa mereka. Artinya Nabi itu hanya menyampaikan risalah ini, menyampaikan kebenaran, menyampaikan ilmu. Ini ayat, kata para ulama, di sebagian ulama mengatakan dia telah terhapus hukumnya dengan ayat-ayat yang memerintah untuk berperang ketika itu. Tapi di fase Mekah ketika itu Nabi sallallahu alaihi wasallam belum mempunyai kemampuan. Demikian pula para sahabat. Maka mereka diperintah oleh Allah untuk bersabar dan mendakwakan agama ini dengan jalur ilmu dan dakwah kepada mereka. Ya, maka dikatakan tadi di ayat yang telah kita katakan, wa ma anta 'alaihim bijabbar, dan engkau Muhammad bukanlah orang yang memaksa mereka untuk masuk dalam agama Islam. Ya, fadzakir bil Qur'ani may yakhafu wa'id. Kemudian diterangkan di akhir ayat dari hikmah diturunkannya Al-Qur'anul Karim. Fadzakir bil Qur'an, maka ingatkanlah terhadap Al-Qur'an, may yakhafu wa'id, kepada orang-orang yang takut akan siksaanku, kata Allah Subhanahu wa taala. Ayat ini, kata sebagian ulama, turun dari pertanyaan sebagian para sahabat, di mana di antara mereka yang berkata kepada Rasulullah, ya Rasulullah, berikan kami pertakutan agar kami takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka turunlah ayat ini, fadzakir bil Qur'ani may yakhafu wa'id, maka berikanlah peringatan dengan Al-Qur'an tersebut bagi siapa-siapa saja yang takut akan siksaanku, kata Allah Subhanahu wa taala. Itulah Al-Qur'anul Karim, di antara fungsinya untuk membuat hati manusia menjadi takut kepada Allah, agar dia bisa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Al-Qur'an di antara fungsinya adalah untuk mempertakuti hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala agar mereka kembali kepada Allah, ya, mempersiapkan bekal untuk negeri akhirat, dan mereka tahu dunia ini tidak akan lama. Mereka pasti akan mati dan akan menghadap Allah Subhanahu wa taala. Maka ini dari sebagian ayat-ayat yang menjelaskan kepada kita tentang dahsyatnya hari kebangkitan itu, yang mana kita pasti akan menjalaninya, mau tidak mau kita pasti akan mendapatinya. Yang kita pikirkan sekarang, apakah cukup bekal kita dalam menghadap Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat nanti. In kullu man fis samawati wal ardi illa ati rahmani abada. Setiap yang ada di langit dan di bumi, kata Allah, akan datang menghadap Allah yang Maha Pengasih sebagai hamba. Innahu waliyudzalika wal qadiru alaih. Aku qouli hadza kama tasma'un, astaghfirullah li wa lakum, innahu huwal ghafurur rahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruhu wa natubu ilaih. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi washabihi man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Pada khutbah yang kedua ini kami akan simpulkan dari beberapa pelajaran yang kita ambil dari ayat yang telah kita bacakan. Terdapat padanya dari penetapan akan adanya hari kiamat, dan juga diterangkan kepada kita dari beberapa dari sifat-sifat hari kiamat tersebut, di mana hari kiamat itu adalah hari terdengar teriakan yang sangat keras,
Dia merupakan hari tatkala seorang dibangkitkan dari kuburnya. Dia merupakan hari tatkala seorang datang ke padang mahsyar, berkumpul di mana manusia semuanya dibangkitkan dari kuburnya dan mereka akan datang kepada Allah, menghadap kepada Allah di padang mahsyar. Dan dia merupakan hari tatkala seorang hamba tidak dizalimi oleh Allah Subhanahu wa taala. Mereka akan dibalas sesuai dengan apa yang mereka telah kerjakan di muka bumi ini. Dari ayat-ayat yang telah kita bacakan diterangkan juga kepada kita dari sebagian faidah penjelasan tentang sifat Allah Subhanahu wa taala. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang Maha menghidupkan dan juga yang Maha mematikan. Dialah Allah yang Maha hidup, yang senantiasa akan hidup, tidak akan mati. Ya, maka hendaknya seorang hamba dia senantiasa beribadah kepada Allah yang Maha hidup. Jangan dia beribadah kepada makhluk-makhluk yang pasti akan dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga dari ayat ini juga diterangkan kepada kita dari penjelasan tentang tempat kembali manusia, yaitu kembalinya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan juga diterangkan bagaimana bumi itu terbelah, keluar darinya dari orang-orang yang dikubur pada hari kiamat nanti. Dan juga diterangkan kepada kita di sini dari maha mampunya Allah Subhanahu wa taala yang membangkitkan manusia setelah mereka dikubur. Itu merupakan hal yang sangat mudah untuk Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada hal yang berat untuk Allah Subhanahu wa taala pada perkara itu. Kemudian dari ayat ini juga diterangkan kepada kita dari sebagian pelajaran, ya, kadang Allah Subhanahu wa taala menggunakan kata kami dalam Al-Qur'anul Karim. Dan itu bukan berarti Allah banyak. Itu berarti Allah ingin agungkan dirinya, ingin besarkan dirinya, ingin muliakan dirinya ketika Allah membawakan kata kami, nahnu a'lamu bima yaqulun, dan kami mengetahui apa yang mereka katakan. Dan juga padanya ada hiburan untuk Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam agar beliau senantiasa istiqomah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dari ayat ini juga diterangkan kepada kita tugas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hanyalah memberikan peringatan, memberikan kabar gembira, bukan memaksa manusia. Demikian kita juga diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dari ayat ini juga diterangkan kepada kita dari hikmah pelajaran adanya Al-Quranul Karim. Dia merupakan zikir yang membuat seorang hamba bisa kembali dan takut kepada Allah Subhanahu wa taala akan siksaan Allah Subhanahu wa taala. Ini dari sebagian faedah-faedah ayat, dan semoga dengan ayat-ayat yang telah kita bacakan bisa melahirkan rasa takut dalam hati kita dan membuat kita mudah untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, bertobat kepadanya. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim 'ala 'abdika wa rasulika wa nabiyyika Muhammad wa man sara binahjihi minas sahabati wal khulafa'ir rasyidin wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Allahumma ighfir lana dhunubana dikkaha jillaha wa awalaha wa akhiraha wa alaniyataha wa sirraha ya arhamar rahimin. Allahumma taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma aminna fi awtanina wa aslih a'immatana wa walata umurina waj'al hadzal balada baladan amina mutma'inna wa sa'ira biladil muslimin. Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinik wa ta'atik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wa aqimis salat.